Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Rezaldi dalam berita pilihan selama sepekan. Imbas harga BBM naik, sopir angkot terpaksa menaikkan tarif. BBM bersubsidi naik, SPBU masih ramai antrian. Ribuan buruh melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI. Mahasiswa suarakan penolakan kenaikan harga BBM kepada Presiden Joko Widodo. Pedagang bensin eceran menaikkan harga akibat harga BBM subsidi naik. Berikut berita pilihan selengkapnya. Harga bahan bakar minyak bersubsidi resmi naik. Harga kebutuhan bahan pokok pun juga turut mengalami kenaikan. Seperti yang terjadi pada harga telur ayam yang kembali menyentuh angka Rp30.000 per kilogram. Hal itu membuat masyarakat lebih memilih membeli telur yang retak karena harganya jauh lebih murah. Kenaikan harga telur ayam di pasar tradisional Grogol, Jakarta Barat sudah mulai terasa sejak 3 hari terakhir. Sempat turun di harga Rp28.000 per kilo, kini harga telur ayam di pasar ini naik menjadi Rp30.000 per kilonya. Menurut sejumlah pedagang, naiknya harga telur ayam ini imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak, sehingga ongkos kirim dari peternak ke pedagang ikut mengalami kenaikan. Akibat kenaikan ini, membuat konsumen terpaksa beralih ke telur krem atau yang kondisi kulitnya retak. Karena harganya lebih murah Rp2.000, meski demikian telur tersebut masih layak untuk dikonsumsi. Ya lumayan aja, ini juga agak bagus kok. Berapa Bu harganya murah. Bu? Lebih murah. Harganya lebih murah, cari yang agak bagus gitu. Biasanya kalau harga telur yang normal berapa sih Bu? Sekarang? Yang normal 30. Kalau yang ini kan 200. Yang beda 2.000, tapi ya lumayan lah. Gitu, Ini buat dikonsumsi atau buat dijual lagi Bu? buat dijual. Oh. Ya. Dari BBM naik itu kan otomatis kan ongkosan mobil kan naik, jadi mungkin kendala apa telur naik di situ. Harganya 30.000. 30.000. Terus apa sih? Dan telur langsung turun. Karena stok kan udah numpuk lagi. Jadi sempat turun ya Mas ya? Turun. Turunnya berapa pada saat itu? Kemarin turun berapa? Kayaknya turun lagi 1.000 gitu. Kan sampai sempat 32 kan. Itu bisa jadi soalnya kan apa ya? Untuk ongkosan sopir kan pasti naik. Soalnya BBM naik kan pasti otomatis sopir kalau ongkosannya seperti sebelumnya kan dia tetap nggak mau nombok gitu loh. Apa ya? Ya kita tetap ngikutin harga aja. Misalkan dari sananya naik, kita ya juga ikutan naik, ikut pasaran. Menyesuaikan harga berarti. Menyesuaikan harga ya. Ya rata-rata turun. Kira-kira Biasanya yang baratnya belanja banyak, biasanya belanja dikurangin. Kita juga kadang beralih ke telur yang krem. Emang harganya lebih murah atau gimana? Itu beda 2.000. Oh beda 2.000. Cuma bedanya itu kan kulitnya agak tipis itu. Gampang pecah. Kenaikan ini jelas dikeluhkan pedagang dan pembeli. Terlebih pasca kenaikan harga BBM, sejumlah bahan kebutuhan pokok ikut-ikutan naik. Para pedagang khawatir jika kondisi ini terus berlangsung, membuat usahanya terancam gulung tikar akibat sepinya pembeli. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Kenaikan harga BBM bersubsidi banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Masyarakat pun mengeluhkan karena gaji yang mereka dapat tidak juga mengalami kenaikan. Terlebih harga sembako yang relatif masih tinggi dan juga belum stabil. Tak sedikit pengendara mobil dan motor antri panjang di stasiun pengisian bahan bakar Jalan Dan Mogot, Grogol, Jakarta Barat pada sore kemarin. Antrean kendaraan ini hingga keluar badan jalan raya. Kenaikan harga bahan bakar jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar ini membuat pengendara motor dan mobil berbondong-bondong mengisi bahan bakar. Harga Pertalite menjadi Rp10.000, Pertamax Rp14.500 dan Solar Rp6.800. Kenaikan harga BBM ini dinilai memberatkan warga, terlebih harga sembako yang masih tinggi dan belum stabil, serta gaji karyawan swasta yang tak ikut naik. Harga
terakhir nih. Terakhir. Harga yang terakhir. Pas waktunya habis, saya terakhir. Udah Harga berapa? Harga berapa, Pak? harga berapa ya? 7.000 lebih ya. 7.000 lebih. Sekarang katanya naik 10.000. Ya mudah-mudahan masyarakat mau terima. Sebenarnya berat, Pak ya? Ya berat, mesti pasti berat lah, kita masyarakat kecil. Ya tapi mau apa ngomong apa? Kenyataannya memang begitu. Kapan Mbak, gimana Mbak atas kenaikan nanti nih 10.000? Jangan naik lah. Kenapa Mbak? Berat soalnya 7,5 juga udah berat sih. Karena kan soalnya apa-apa lagi mahal, jadi bensinnya ntar aja dulu gitu. Sembakonya dulu aja dinormalin sih. Tapi biasanya Mbak kalau BBM naik, sembako biasanya ikut naik. Gimana tuh Mbak? Ya makanya salah satu dulu, jangan langsung semua gitu. Karena kan gaji kan juga nggak ikut naik. Gitu. Salah satu dulu, sama sembako dulu kan lebih penting. Berarti berat Mbak ya atas kenaikan Berat, ini ya? ya. Imbas kenaikan harga bahan bakar minyak ini dipastikan akan membuat harga sembako kembali mengalami kenaikan. Terlebih harga sejumlah bahan pokok saat ini tengah merangkak naik. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Satu hari pasca harga BBM bersubsidi naik, puluhan angkot di Terminal Laladon, Bogor, Jawa Barat sepi penumpang. Untuk mengantisipasi keresahan antara penumpang dan sopir terkait tarif angkot, pihak Organda Kabupaten Bogor mengeluarkan surat edaran terkait tarif angkutan umum. Meski baru 1 hari, pemerintah mulai menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite. Dari harga Rp7.650 per liter ke Rp10.000 per liternya. Berbagai reaksi dari para sopir angkot maupun penumpang mulai bermunculan. Di Bogor, Jawa Barat, hampir seluruh sopir angkutan umum dari berbagai trayek seperti trayek Laladan Tenjolaya, trayek Laladan Dramaga Petir, dan trayek lainnya. Keberatan akan naiknya harga BBM karena berdampak pada sepinya pengguna angkot hingga setoran. Untuk mengantisipasi terjadinya gejolak antar penumpang dengan sopir angkot, Minggu pagi DPC Organda Kabupaten Bogor langsung memberikan surat edaran tarif khusus sebelum dibekukan oleh pemerintah secara resmi, yakni dari mulai tarif dekat Rp1.000 hingga tarif jauh sebesar Rp2.000. Isinya ini tarif. Mengenai tarif. Mengenai Jadi tarif kenaikan ongkos. kenaikan ongkos. Berapa Pak sekarang kenaikannya Pak? Jarak dekat 1.000, jarak sedang 1.500, jarak jauh 2.000. Pusat ataupun dari Organda itu mungkin kita juga belum bisa menaikkan tarif gitu Pak. Terus ini juga ada surat edaran karena kan ini hanya tarif menyesuaikan aja dulu. Jadi tarif mungkin tarif sementara gitu ya, untuk supaya penumpang itu nggak ada kecekcokan antara sopir sama penumpang mungkin Pak, begitu ya. Gitu. Kalau memang naik gimana Bu? Untuk tarif angkot? Sesuaikan dengan harga aja. Sesuaikan dengan harga ya Bu. Meski pihak sopir angkot mengaku baru menerima surat edaran tarif penumpang, sementara dari pihak Organda, namun kondisi tersebut masih dikhawatirkan sang sopir. Karena kondisi tersebut bisa menimbulkan kericuhan antara penumpang dan sopir angkot. Jika ongkos penumpang dinaikkan, dan kondisi tersebut pun dikhawatirkan penumpang karena kenaikan harga ongkos tak sebanding dengan pendapatan penumpangnya. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Pedagang bensin eceran terpaksa menaikkan harga jual bensin eceran. Mereka berharap tidak ada lagi kenaikan harga untuk BBM bersubsidi. Pemerintah resmi menaikkan harga Pertalite, Pertamax, dan Solar pada Sabtu 2 September 2022 kemarin. Hal ini membuat BBM jenis Pertalite yang dijual pengecer di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga ikut naik. Sementara BBM yang sering dipakai masyarakat adalah jenis Pertalite, harga eceran Pertalite yang sebelumnya dijual Rp10.000 per liter, kini harga mencapai Rp12.000 per liternya. Tak hanya harga Pertalite, harga Pertamax yang dijual eceran juga naik menjadi Rp17.000 per liternya. Salah satu pedagang bensin eceran di Bogor hanya bisa pasrah dengan keputusan pemerintah ini. Pemilik BBM eceran lainnya mengaku terpaksa menyesuaikan harga Pertalite di kisaran Rp12.000 per liternya. Ini ada perubahan nggak selama beli ini harganya? Perubahan harga jauh banget dari yang sebelumnya lebih mahal sekarang. Ya, eceran ini sebelumnya berapa? 10.000 sih saya biasa beli. Sekarang jadi 12.000. 12.000. Iya. Nah, terus gimana bang harapannya? Mengharapkan ya Pemerintah kembali normal aja lah. Jualnya sekarang per liter Di 12.000.
12.000. Asalnya 10.000 seliter, setengah liter 5.000. Jadi sekarang setengah liter 6.000, liter 12.000. Harga lama sebelumnya penjualan berapa per hari? Berapa liter yang laku? Oh, yang laku tuh segini, isinya 40 liter. Berarti ini 400.000 segini. Laku. Laku. Tuh, sehari? Laku 5 gini. Dalam sehari? Sehari itu 4 gini apa 5 gini. Nah, sekarang dengan harga baru ini, Ya belum tahu ya, belum kelihatan. harapannya apa nih, Mas? Jangan naik lagi 2002 cukup. Jangan naik lagi. Ini sekarang jual berapa, Pak, per liter? Sebelumnya? 15. Sebelum ada kenaikan berapa, Pak? Berapa liter per hari? Paling deh kekuatannya ini 20 liter. Sekarang pas ada kenaikan, Mahal makin turun. keberatan nggak sih, Pak, ada kenaikan ini? Nggak tahu sih, saya cuma ngikutin ini aja. Ngikutin pemerintah itu. Harapannya, Pak? Sebelumnya pemerintah menetapkan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10.000 per liternya dari harga Rp7.650 per liternya dan solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800. Untuk BBM non subsidi, pemerintah juga menaikkan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liternya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Pom isi bensin di SPBU Pejompongan, Jakarta Pusat masih mengalami antrian yang cukup panjang setelah aturan kenaikan harga BBM bersubsidi sudah ditetapkan pemerintah. Berikut laporan reporter Sinpo TV Jihan Nabila. Ya baik pemirsa, dapat kami informasikan saat ini saya sedang berada di SPBU Pejompongan, Jakarta Pusat. Pantauan kami pada siang hari ini kami melihat tidak ada antrian yang cukup panjang, artinya ramai lancar untuk di area lokasi SPBU Pejompongan, Jakarta Pusat ini. Pasca kenaikan BBM yang disampaikan oleh pemerintah pada Sabtu kemarin yang diawali pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, jika dilihat untuk antrian yang terjadi pada kemarin dapat dibilang di SPBU Pejompongan Jakarta Pusat ini antrian mengular sebelum dari kenaikan BBM ditetapkan, namun setelah dari harga BBM telah ditetapkan dan harga baru, antrian kembali normal kembali. Dan saat ini diketahui memang harga BBM bersubsidi di SPBU Pertamina sebelumnya dijual dengan harga Rp7.650.000, resmi naik menjadi Rp10.000 per liter. Begitupun juga dengan harga solar, ini naik menjadi Rp6.800 dan Pertamax yang naik menjadi Rp14.500. Adapun terkait hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat juga mengkritik keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan juga solar. Menurut DPR sendiri, pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat ini, di mana memang Indonesia baru saja pulih dari pandemi COVID-19. Dan kenaikan harga BBM ini tentunya juga akan berpengaruh di berbagai sektor, terutama di sektor dan juga kenaikan harga kebutuhan pokok. DPR juga dalam hal ini meminta kepada pemerintah untuk lebih mempertimbangkan dampak terkait kenaikan harga BBM ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Ribuan massa aksi yang termasuk dalam elemen Serikat Buruh dan Partai Buruh melakukan aksi di depan gedung DPR RI. Para massa aksi menolak terhadap kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Aksi unjuk rasa di jalan terkait kenaikan harga BBM telah berlangsung serentak hari ini di 20 provinsi yang terkonfirmasi. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal saat menggelar aksi di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Untuk wilayah Jabodetabek sendiri, titik aksi dipusatkan di DPR RI dan diperkirakan ribuan massa aksi akan lakukan unjuk rasa. Sedangkan untuk di provinsi lain, aksi penolakan BBM ini dilakukan di depan kantor gubernur provinsi masing-masing. Adapun 3 poin yang menjadi tuntutan massa aksi yakni menolak kenaikan harga BBM, menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, meminta kenaikan UMK atau UMSK tahun 2023 sebesar 10 hingga 13%. Dalam tuntutan tersebut, Said Iqbal meminta kepada pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Ia juga menyatakan bahwa aksi ini hanyalah awalan dan akan terus-menerus dilakukan sampai bulan Desember. Lebih lanjut, pihaknya juga akan mempertimbangkan mogok nasional lantaran 3 isu yang menjadi tuntutan tersebut dinilai saling berkaitan.
Pada hari ini, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, forum buruh honorer, pekerja rumah tangga, miskin kota, elemen pemuda dan mahasiswa, perempuan, aktivis melakukan demonstrasi serempak yang direncanakan 34 provinsi, tapi akhirnya terkonfirmasi sekitar 20 hingga 25 provinsi. Masa untuk Jabodetabek berkumpul aksi di depan gedung DPR RI ada sekitar lebih 1.500-an orang. Sedangkan masa yang lain di provinsi yang lain ada di Buru, ada di Bandung, di Serang, di Semarang, di Surabaya, di Batam, di Medan, Banjarmasin, di Gorontalo, dan kota-kota besar industri lainnya. Aksi ini tidak akan berhenti pada hari ini. Kami mengumumkan secara terbuka pada seluruh rakyat Indonesia, lebih khusus para netizen yang bermain di sosial media, para anak-anak muda, kaum milenial dan Gen Z, masa depan sedang terancam karena harga-harga barang membuat ibu bapakmu menjadi susah. Biaya sekolah akan menjadi tinggi, biaya makanan akan melambung tinggi, biaya transportasi tak terkejar lagi, dan semua akan mengalami kesulitan. Para buruh, petani, nelayan akan naik ongkos transportasi, akan naik harga-harga sewa rumah sebagai masyarakat urban. Oleh karena itu, aksi ini diorganisir oleh Partai Buruh dan organ serikat buruh, serikat petani dan lainnya akan melakukan aksi sampai dengan Desember 2022. Aksi akan lanjut terus-menerus hingga pemerintah menurunkan harga BBM. Kita pernah menang karena kami berkeyakinan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo akan mendengar suara rakyat di samping suara elit, para partai politik dan elit-elit menteri yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tapi lebih berpihak kepada kepentingan anggaran. Untuk apa ada negara dan pemerintahan kalau kemudian anggaran menjadi alasan mengakibatkan rakyat menjadi susah? Karena itu Partai Buruh, organisasi petani dan lainnya menyerukan netizen melakukan perlawanan melalui sosmed. Ketik, gunakan jari-jarimu. Kita pernah menang di JHT, kita pernah menang di Undang-Undang BPJS karena Presiden ingin mendengar suara rakyat. Kalau kita diam, kamu semua diam, netizen pada diam, maka ketidakadilan akan terus berlangsung. Karena Presiden harus mendengar suara orang kecil, Presiden harus mendengar suara di samping para elit dan menteri yang tidak berpihak. Kita pasti menang. Dan kepada anggota DPR RI, jangan berhenti dalam retorika. Kami meminta dengan hormat bentuk panja atau pansus BBM. Perbedaan harga pipo RON 89 hanya Pertalite beda 1 RON, itu dalam ilmu kimia kecil, nggak ada dampaknya. Yang jauh perbedaannya pintu masuk. Dan harga BBM di seluruh negara di dunia termasuk Malaysia sudah turun dengan RON 92, bahkan Malaysia 7 ribuan rupiah pintu masuk. Ada apa dengan Pertamina dan Bentley? Ada apa dengan mafia-mafia minyak bumi yang masih berkeliaran? Karena itu kami meminta DPR segera membentuk panja atau pansus DPR RI tentang BBM. Dan pada kawan-kawan media kami terus beritakan ini. Kali ini kita nggak boleh kalah. Kita tidak boleh kalah. Kita ingin mengambil apa yang menjadi hak secara konstitusi rakyat. Hak konstitusi kita semua. 3 tahun kita tidak naik upah, kita diam. Tahun keempat, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja akan mengumumkan tidak naik upah. Kita tidak terlalu banyak diam. Sekarang tidak akan diam. Kita akan netizen bergerak. Jurnalis, bantulah kami. Biar kami akan turun ke lapangan. Partai buruh, organisasi buruh, petani, nelayan, miskin kota, pekerja rumah tangga, guru honorer. Sisdiknas juga menjadi tema dari buruh. Kita turun ke jalan bersama-sama. Dan DPR kita harapkan bisa membentuk panja atau pansus. Hari ini adalah hari awal. Seluruh daerah juga hari awal. Hari-hari ke depan kami memutuskan November atau Desember 2022 mogok nasional, stop produksi, perlawanan total terhadap ketidakadilan. Pasti Presiden Republik Indonesia akan mendengar suara kita lah sesungguhnya pemilik negeri, rakyat. Kita lah yang akan melakukan arah yang akan dilakukan oleh Presiden. Ada Presiden pasti bersama. Elit bisa salah, JHT buktinya salah, BPJS buktinya salah, menang kita.
Sekian, terima kasih. Mogok nasional November atau Desember. Kita sepakat, bahkan mahasiswa kita akan tahu. Maju bersama-sama. Kali ini nggak boleh kalah. Kali ini kita kalah. Terima kasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Galuh melaporkan untuk Sinpo TV. Masih soal aksi penolakan kenaikan harga BBM, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa UIK Kota Bogor melakukan aksi di depan Istana Bogor. Badan Eksekutif Mahasiswa UIK Bogor menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin sore. Aksi unjuk rasa ini, mahasiswa kecewa pemerintah pusat yang telah menaikkan harga BBM. Aksi unjuk rasa ini, mahasiswa membentangkan spanduk yang menolak kenaikan BBM. Bahkan mahasiswa juga membakar ban di depan Istana Bogor. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, mahasiswa menilai tidak tepat dengan menaikkan harga BBM. Kenaikan ini nantinya akan berdampak terhadap komoditas kebutuhan bahan pokok yang lainnya. Jika aspirasi ini pemerintah pusat tidak meresponnya, maka mahasiswa akan terus menggelar aksi unjuk rasa kembali. Dari Bogor, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Penolakan dari masyarakat soal kenaikan harga BBM masih terus dilakukan. Salah satu momen yakni yang dilakukan oleh para ratusan buruh yang diketahui berasal dari Tangerang, Banten. Pada Selasa siang mereka melakukan aksi konvoy dengan mendorong motor menuju gedung parlemen DPR RI. Selasa siang, melintasi Jalan Es Parman, Jakarta Barat, ratusan buruh dari berbagai elemen melakukan aksi konvoy mendorong motor menuju gedung DPR MPR RI. Ratusan buruh yang melakukan aksi konvoy mendorong motor ini diketahui dari wilayah Tangerang. Mereka mulai melakukan aksi konvoy mendorong motor saat tiba di kawasan Tomang, Slipi, Jakarta Barat. Aksi mendorong motor menuju gedung DPR MPR RI sebagai simbol protes terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Ratusan buruh ini akan bergabung dengan elemen buruh lainnya di depan gedung DPR RI untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Dalam aksi konvoy mendorong motor ini, para buruh ini dikawal ketat oleh petugas kepolisian dan Satpol PP Jakarta Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta pada 8 September 2022. Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk kembali menurunkan harga BBM bersubsidi yang saat ini dinilai memberatkan masyarakat, dikarenakan akan berdampak kepada harga kebutuhan di beberapa sektor, termasuk harga bahan kebutuhan pokok. Berikut laporannya. Baik pemirsa, hari ini aliansi dari mahasiswa yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi di kawasan Patung Kuda Monas, yakni beberapa meter dari Istana Merdeka Jakarta. Para mahasiswa ini melakukan aksi demonstrasi berdasarkan hasil keputusan dari pemerintah yang menaikkan harga kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi. Karena harga bahan bakar minyak bersubsidi ini dinilai oleh masyarakat cukup memberatkan para masyarakat, di mana memang dengan kenaikannya bahan bakar minyak bersubsidi ini beberapa sektor di perekonomian di Indonesia juga turut mengalami kenaikan. Salah satunya adalah harga bahan pokok yang juga mengalami kenaikan. Sebelumnya, sebelum pemerintah mengeluarkan pengumuman bahwa bahan bakar minyak bersubsidi akan mengalami kenaikan, harga bahan-bahan pokok juga sudah mengalami kenaikan dan tidak cukup stabil di pasaran. Di tengah kondisi hujan di kawasan Patung Kuda Monas, para mahasiswa tetap melakukan aksinya untuk meminta Presiden Joko Widodo menurunkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Karena memang melihat respon dari masyarakat, baik itu masyarakat secara langsung maupun masyarakat di media sosial, ini banyak sekali melakukan penolakan terhadap kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi. Karena dari hasil pantauan saya, beberapa waktu lalu sudah banyak demonstrasi, mulai dari aliansi buruh, kemudian juga para mahasiswa sudah melakukan aksi di berbagai daerah. Ini memang untuk meminta Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang cukup berdampak kepada para masyarakat. Dari hasil pantauan saya pada siang hari menjelang sore hari ini, di tengah kondisi hujan, bahwa masa aksi tadi mulai ramai di kawasan Patung Kuda Monas ini sejak pukul 12 siang tadi, di mana dari pantauan lalu lintas sendiri di sekitar lokasi sudah cukup mengalami kemacetan.
karena tadi beberapa mahasiswa atau beberapa kelompok mahasiswa sudah melakukan pembakaran ban di sekitar kawasan Patung Kuda Monas. Namun para aparat kepolisian maupun aparat gabungan ini turut mengamankan jalannya penyampaian aspirasi di kawasan Patung Kuda Monas ini. Para aparat gabungan yang tergabung dari TNI, Polri, kemudian ada Dinas Perhubungan juga melakukan rekayasa lalu lintas, di mana hal ini untuk menjaga keamanan dari masyarakat. Kemudian juga berdasarkan informasi dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, yaitu ada Kombes Pol Komarudin, sebanyak 5.800 personil aparat gabungan diturunkan untuk mengamankan jalannya penyampaian aspirasi di kawasan Patung Kuda Monas ini. Dapat kita saksikan, memang dapat dilihat para massa aksi ini sudah mulai meramaikan kawasan Patung Kuda Monas, di mana memang saat ini keadaan sudah turun hujan yang cukup deras. Namun turunnya hujan ini tidak menurunkan semangat dari para massa aksi untuk menyampaikan aspirasinya di kawasan Patung Kuda Monas ini. Memang semakin sore di kawasan Patung Kuda Monas ini terus bertambah jumlah massa aksi, di mana memang tidak hanya dari BEM seluruh Indonesia, tetapi juga banyak elemen-elemen masyarakat yang juga turun untuk menyampaikan aspirasinya terkait kenaikan harga bahan bakar minyak ini. Untuk itu, sampai dengan sore hari ini diprediksi atau diperkirakan jumlah dari massa aksi yang akan berdemo di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat ini akan terus bertambah hingga sore hari nanti. Untuk itu, sementara informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta, Andi Rezali Mutia melaporkan untuk Sinpo TV. Aparat gabungan melakukan pengamanan di aksi demo kenaikan harga BBM yang dilakukan mahasiswa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Kendaraan taktis pun diturunkan untuk antisipasi kericuhan. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV, Jihan Nabila. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah aliansi badan eksekutif mahasiswa pada hari ini di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat untuk meminta kepada pemerintah untuk menurunkan harga BBM, yang mana pemerintah pada hari Sabtu kemarin itu menyampaikan kebijakan terkait kenaikan harga BBM yang terbaru. Di mana pantauan kami di lokasi memang masa dari yang datang ini tiba di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ini sekitar pukul 3 sore, dan walaupun memang DKI Jakarta ini diguyur hujan, masa tetap melakukan aksi unjuk rasa untuk pemerintah menurunkan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax maupun solar. Dan memang jika dilihat teman-teman mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan penolakannya terhadap kenaikan harga jenis BBM Pertalite, Pertamax maupun juga solar. Sementara juga pantauan kami di lokasi memang sejumlah aparat gabungan dari TNI Polri tampak bersiaga untuk mengamankan aksi yang dilakukan teman-teman dari BEM mahasiswa ini pada hari ini di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Dan memang juga terlihat beberapa kendaraan taktis yang disiagakan untuk mengantisipasi jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada unjuk rasa hari ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.